saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik. Saudara, Kabupaten Timor Tengah Utara mulai menunjukkan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan juga melayani. Lantas, apa langkah strategis Pemkab TTU untuk menjaga kebersinambungan layanan publik dan juga keterbukaan informasi? Dan bagaimana program prioritas yang diusung dapat memperkuat posisi TTU sebagai kabupaten perbatasan yang maju, berdaya saing dan juga sejahtera? Kita akan ulas selengkapnya selama 30 menit ke depan bersama dengan saya Melisa Ginasari hanya di Zona Inspirasi. Ya, untuk membahasnya sudah hadir di studio bersama dengan saya, Bupati Timor Tengah Utara, Bapak Yosef Valentinus yang akrab dipanggil Bang Valen. Biar akrab ya, kita boleh panggil Bang Valen ya hari ini. Terima kasih saya hadir Pak hari ini. Kita mau mengucapkan selamat terlebih dahulu atas apresiasi yang diterima dari Kabupaten Timor Tengah Utara, yaitu apresiasi daerah peduli layanan publik dan juga layanan informasi ya. Ya. Wah, luar biasa Bang Valen, kita ngobrolnya lebih santai ya, boleh ya? Baik Makasih, Bang, Mbak. Kita mau membahas mengenai Kabupaten Timor Tengah Utara, mungkin banyak masyarakat yang belum pernah ke sana, bahkan mungkin ya, dan belum mengetahui bahwa Timor Tengah Utara ini adalah daerah perbatasan yang tentunya memiliki banyak tantangan, khususnya ini memberikan layanan publik yang optimal kepada masyarakat. Boleh diceritakan nih Pak, ada call center TTU Siaga 112. Boleh cerita ini filosofinya seperti apa bisa diadakan call center ini dan sejauh mana respons masyarakat terhadap layanan darurat yang ternyata gratis pula ya. Bang, boleh cerita nih kemudian. Baik, terima kasih Mbak. Jadi memang awal dari layanan 112 ini sering kita di TTU ini beberapa daerah atau wilayah ini blank spot. Sehingga kalau ada kejadian maupun masyarakat mengalami musibah, ini kesulitan untuk kita dapat respon cepat untuk membantu. Nah, puncaknya pada saat ada salah satu mantan bupati kita mengalami musibah tenggelam kapal, sehingga kemudian beliau juga ikut menjadi korban di situ. Dan kita mengetahui setelah 12 jam setelahnya. Nah, itu menjadi puncak bahwa kita perlu mengadakan layanan darurat yang bisa menjangkau semua pelosok walaupun blank spot. Nah, 112 ini akhirnya kita koordinasi dengan Kementerian Komdigi untuk membantu kita soal layanan darurat siaga 112. Dan puji Tuhan mereka respon dengan baik atas keinginan kita. Dan akhirnya sekarang sudah berfungsi dan dapat membantu masyarakat dengan cepat dalam kondisi apapun. Jadi tidak akan terjadi lagi seperti yang tadi saya ceritakan, ada musibah kapal tenggelam terus sampai 12 jam baru kita tahu. Nah, dengan 112 ini ternyata dia sudah tidak pakai pulsa tetapi juga tanpa sinyal. Jadi kalau daerah-daerah blank spot itu bisa langsung panggilan darurat di handphone itu langsung kita tekan dan langsung nyambung ke operator. Tinggal kita nyampaikan situasi darurat kita apa, langsung dari kita siaga untuk langsung membantu. Oke, sangat membantu. Nah, ya, sangat membantu sekali dan puji Tuhan juga sekarang siaga SAR, unit SAR pun sudah masuk di kita sehingga kejadian-kejadian yang slow respon di masa lalu ini sudah tidak ada lagi di sekarang. Nah, ini kita hadir dalam rangka untuk mengantisipasi keadaan darurat yang dialami masyarakat sehingga tidak ada lagi yang kita terlambat untuk melakukan pelayanan. Ya, itu salah satu yang kemudian dilakukan dengan menyesuaikan keadaan yang ada di sana. Begitu, benar. Dengan itu saja kemudian sudah banyak masyarakat yang terbantu dan juga adanya pembukaan ruang dialog dengan masyarakat di banyak daerah ini sehingga bisa semakin dekat dengan masyarakat. Namun banyak juga kendala tentunya terhadap akses layanan publik. Apa yang membedakan strategi dari Timor Tengah Utara ini sehingga layanan ini bisa langsung dirasakan oleh warga, Bang? Ya, baik. Jadi kita di masa kepemimpinan saya 7 bulan berjalan ini,
Salah satu yang membuka isolasi kita terhadap pelayanan publik ini adalah kita melakukan transparansi pelayanan, di mana kita langsung turun ke bawah dan mengecek apa yang menjadi kendala di masyarakat, kemudian langsung kita eksekusi, langsung kita atasi. Dan setiap hari kita membuka ruang terbuka untuk masyarakat datang langsung ketemu dengan saya tanpa dibatasi waktu. Dari jam 8 pagi, yang tadinya kita batasi sampai jam 11, ternyata tidak bisa. Banyak Masyarakat banyak sekali, ya. sehingga kadang saya melayani sampai jam 7 malam. Kadang ada yang masih datang di jam 10 malam. Kadang ada juga yang sampai jam 12 malam. Waduh, jadi kadang saya bilang udah besok aja lagi, saya istirahat. Kemudian besok kita lanjut. Nah, artinya ini membuktikan bahwa tidak ada batas antara kepala daerah dengan masyarakatnya, terutama layanan birokrasi. Sehingga apa yang dialami masyarakat yang butuh intervensi cepat dari seorang kepala daerah, ini langsung bisa kita ambil keputusan dan kita eksekusi. Baik, jadi ada kecocokan tuh ya, kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memang diperlukan oleh mereka. Masyarakat merasa terbantu, yang selama ini menganggap bahwa untuk ketemu bupati itu sepertinya sulit sekali dan butuh berapa layer begitu untuk nyampe di ketemu seorang bupati. Sekarang bisa ketemu langsung. Sekarang kita langsung. Jadi tiap pagi setiap saya ada waktu kosong langsung saya turun nemuin mereka. Bukan hanya ketemu dengan masyarakat yang bisa ketemu langsung, tapi Bang Valen ini juga lakukan sidak kemudian langsung ke puskesmas, ke sekolah dan juga kantor desa. Temuan penting apa sih Bang yang ditemukan kemudian, bisa cerita? Banyak. Jadi temuan penting yang sering kita temukan di lapangan adalah ketersediaan. Kalau misalnya puskesmas, apa sih obat yang rawan harus selalu ada misalnya. Salah satunya harus selalu standby obat itu adalah obat rabies. Ya, yang kedua adalah obat vaksin bisa ular. Oke, baik. Jadi jangan sampai ketika masyarakat kena di patok ular, kemudian bisa ini tidak ada. Karena evakuasi dari kita tempat terjauh ke RSUD itu bisa sampai 2 jam, 3 jam. Jadi kalau misalnya bisa ular di puskesmas tidak ada, ini akan resiko kehilangan nyawa bagi masyarakat yang kena patok ular ini lebih tinggi. Nah, hal-hal seperti itu yang kita cek, oksigen, obat-obat penting lainnya yang harus selalu ada. Kemudian di kantor desa pun kita harus selalu cek bahwa perangkat desa dan kepala desa harus selalu membuka diri untuk melakukan pelayanan. Itu dia. Begitu juga di kecamatan. Kita cek misalnya sejauh ini di samping pelayanan, kenyamanan buat para ASN yang ada di kantor kecamatan maupun desa paling depan ini apa sih kendalanya. Ternyata infrastruktur rumah dan lain sebagainya butuh intervensi. Kemudian juga jalan. Kemudian ada beberapa lokasi misalnya puskesmas atau tempat pelayanan kesehatan yang terdekat itu. Jadi dia kalau mau ngantar pasien itu mobil tidak bisa lewat. Karena kondisi jalan. Infrastruktur ya. Nah, ini harus kita lakukan pendekatan. Apa sih yang butuhnya? Mobil macam apa yang dibutuhkan? Jadi memang betul-betul dicari tahu masalahnya apa sehingga tahu solusinya seperti apa. Jadi kita tidak asal melakukan mengadakan infrastruktur tapi tidak menyelesaikan permasalahan. Itu dia. Kita sudah ngobrol nih ya mengenai layanan publik dan keterbukaan informasi, tapi kita nanti akan lanjutkan mengenai program unggulan dari TTU. Kembali di Zona Inspirasi, saudara, saya masih bersama dengan Bupati Timor Tengah Utara,
Bang Valen. Kita ngobrol lagi ya Bang ya. Tadi kita sudah bahas mengenai layanan publik dan juga keterbukaan informasi, dan kita mau bicara mengenai program-program unggulan lainnya nih ya yang sudah dijalankan. Bapak sendiri sudah memimpin kurang lebih 7 bulan ya Pak ya. Boleh diceritakan pencapaian utama yang menurut Bapak sudah menjawab ekspektasi masyarakat nih apa saja kemudian? Yang pertama itu adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini memang sebelum saya menjabat itu memang lamban melakukan penanganan. Jadi slogan pelayanan informasi birokrasi di sana itu lebih ke birokrasi dilayani. Nah ini artinya jadinya lamban. Nah, semenjak saya masuk kemudian langsung saya merubah pola bahwa birokrasi yang melayani, bukan dilayani. Nah, artinya kita harus mendekatkan diri pelayanan kepada masyarakat, melakukan keterbukaan informasi program apa yang akan dilakukan, minta partisipasi dari masyarakat untuk memberikan masukan kepada kita, sehingga program yang akan kita lakukan tepat sasaran. Tidak asal. Dan akhirnya reformasi birokrasi ini pertama terkait disiplin kerja, etos kerja. Ini kemudian dalam 7 bulan dapat tertata kembali. Yang tadinya orang berkantor misalnya harusnya jam 8 mulai kerja, ini mungkin di atas jam 10 tadi. Sekarang udah enggak. Jadi jam 8 itu sudah start melayani. Jadi on time. On time dan on schedule. Kemudian mental birokrasi yang tadinya penerapan karir ini tidak merit system, kita kembalikan berdasarkan merit system, artinya bukan karena pertimbangan politik. Jadi siapa yang berprestasi, siapa yang tepat di bidangnya, kita kembalikan. Selama ini banyak sekali yang keluar dari relnya, misalnya dia basicnya adalah orang kesehatan tetapi bertugas di kecamatan sebagai salah satu kepala seksi di situ, yang harusnya dia profesional di bidang dia. Orang peternakan tugasnya di perdagangan. Nah, gitu. Jadi tidak tepat sasaran. Nah, kita lakukan pembenahan birokrasi ini, dan ya puji Tuhan bahwa masyarakat ternyata merindukan itu, bahwa yang seharusnya seperti itu. Dan kemudian mental ASN kita pun kita kembali dudukan di posisi yang tepat supaya tidak gampang mengharapkan yang enak-enak saja, tetapi ikuti proses. Misalnya pangkat yang belum saatnya untuk menjabat ya nggak boleh. Yang tadinya dia lompat itu nggak boleh. Reformasi birokrasi jadi. Kemudian program lain yang pertama adalah terkait kesehatan. Kesehatan kita kerjasama dengan BPJS untuk menggratiskan semua masyarakat yang tidak mampu, yang belum di-cover oleh BPJS, baik yang tidak mampu bayar secara mandiri, itu kita yang bayarkan. Pemerintah. Terakhir, per tahun ini kita bayarkan masyarakat yang belum terdaftar dan tidak mampu bayar di BPJS itu kurang lebih ada 14.800 peserta. Itu sudah kita bayarkan, sehingga tidak ada lagi yang ketika sakit takut ke rumah sakit karena tidak ada BPJS. Nah, kita jamin itu. Kemudian program berikut adalah program terkait dengan pendidikan. Pendidikan ini kita fokus ke anak-anak kita usia sekolah dari TK sampai dengan SMP. Khusus SD sampai SMP kita sudah melakukan program untuk memberikan bantuan kelengkapan sekolah. Mulai dari seragam, buku tulis, tas, itu diberikan secara gratis. Dan itu sudah mulai kita persiapkan. Tahun ini dan tahun depan sudah mulai diterimakan. Dan kita jamin bahwa tidak ada lagi anak-anak yang menerima pakaian itu warisan dari kakaknya. Kemudian program berikut adalah program bantuan sosial, bantuan duka. Jadi di kita itu karena mayoritas masyarakat itu pendapatan di bawah
rata-rata itu kita masyarakat miskin paling banyak. Sehingga kadang kalau ada urusan kedukaan itu, yang masih hidup ini yang jadi beban. Menanggung utang sembako dan lain sebagainya, bahan. Nah, kita melalui program sekarang ada terobosan, begitu ada yang meninggal, laporkan saja ke petugas. Nanti dari Pemda langsung intervensi, menyiapkan peti, menyiapkan sembako, menyiapkan tenda, kursi, kemudian menyiapkan bahan bangunannya untuk kuburan, kemudian sampai dengan dimakamkan. Baik, jadi semua aspek nih Pak ya, mulai dari reformasi birokrasi, kesehatan, pendidikan, bahkan sampai kedukaan pun sudah jadi hidup sampai mati kita urus. Baik. Dan juga yang tidak kalah penting ini masalah ekonomi nih Pak ya. Ada makna dari ekonomi masyarakat merakyat dan juga program Tulus. Mungkin boleh dijelaskan secara singkat. Program ekonomi masyarakat merakyat ini artinya kita jangan hanya sibuk di level menengah ke atas, tetapi bagaimana kita memberikan, memperhatikan tumbuh untuk UMKM di level masyarakat bawah. Nah, ini kenapa kita harus perhatikan, karena kalau kita mau besar kita harus besarkan dulu yang di bawah. Betul. Nah, salah satunya adalah memberikan mereka tempat. Memberikan mereka kegiatan. Nah, kegiatan ini kita sehingga ekonomi UMKM ini bisa bertumbuh, kita lakukan Car Free Day setiap Sabtu. Kita siapkan lapak. Dan itu ternyata signifikan peningkatan. Jadi dibuat kegiatan supaya ekonomi yang naik, misalnya dia jualan di kios dia, kalau tanpa hadir di CFD misalnya, itu per hari misalnya dia hanya 300. Tetapi dengan ikut Car Free Day pagi yang hanya 3 jam, dia bisa menghasilkan 2 juta. Wah, besar ya. Kemudian malamnya kita lanjutkan pasar malam minggu bersama rakyat, itu UMKM lagi. Betul. Di situ rame lagi. Jadi dalam sehari dia rata-rata menghasilkan 4 juta. Wow. Dan yang harusnya 300.000. Baik. Kalau program Tulus nih apa? Program Tulus yang tadi itu Mbak. Jadi pendidikan kesehatan. Kemudian terkait dengan ekonomi juga kita lagi mempersiapkan free trade zone di daerah perbatasan, yang kemudian partisipasi semua pelaku ekonomi bawah. Yang kemudian satu program lagi adalah kita juga lagi mempersiapkan pasar tangkap dolar. Apa tuh? Boleh. Karena kita berbatasan langsung dengan perbatasan dengan Timor Leste. Ada salah satu enklave yang terpisah dari negara induk, yaitu Ekusi. Mereka ini kan keseharian menggunakan dolar, US dollar, sehingga kenapa kita harus mikir jauh-jauh nyari dolar, depan mata ada dolar. Bisa ditangkap ya. Jadi kita tangkap, bikin pasar yang kita gelar di perbatasan, kedua belah pihak silakan datang belanja, kita kasih keringanan pajak. Jadi misalnya kita koordinasi dengan Bea Cukai supaya nilai belanja misalnya di 5 juta ke bawah, dia tidak boleh dikenakan apapun. Jadi betul-betul bisa menangkap kesempatan dan masyarakat ekonomi kecil ini bisa bangkit dan bertumbuh. Tadi sudah disebutkan sedikit mengenai ada di perbatasan kawasannya ya. Ini pastinya juga ada isu-isunya. Kita mau bahas mengenai di segmen berikutnya. Terima kasih saudara Anda masih bersama dengan kami di Zona Inspirasi. Kita langsung lanjutkan lagi ya obrolan kita dengan Bang Valen di sini. Baik, tadi kita sempat bahas nih Bang mengenai isu perbatasan, karena memang kondisinya kawasan Timur Tengah Utara ini ada di perbatasan. Sebagai kabupaten perbatasan ini bagaimana menghadapi dinamika sosial dan juga keamanan dan strategi untuk menjalankan stabilitas dan rasa aman masyarakat ini seperti apa kemudian? Baik, emang ini isu yang menjadi isu nasional juga, tetapi adanya di kami di Kabupaten TTU. Untuk menjaga kondisi sosial masyarakat, memang kita selalu memberikan pemahaman
pemahaman kepada mereka terkait dengan kondisi wilayah. Ya, jangan sampai mereka lebih nyaman melihat sebelah, kemudian lupa dengan keadaan yang sebenarnya di Kabupaten Timur Tengah Utara. Sehingga yaitu pembangunan infrastruktur, anak-anak yang usia sekolah kita harus jamin bahwa mereka menerima yang terbaik sehingga tidak terpengaruh untuk dengan negara tetangga. Kemudian hal-hal kebutuhan dasar masyarakat di perbatasan kita perhatikan. Kemudian terkait dengan isu keamanan ini yang memang butuh perhatian lebih karena kita sebagian wilayah kita ini diklaim masuk ke dalam Timor Leste yang tadinya milik masyarakat, kemudian dia merasa wilayahnya dia diambil dan dia masih tinggal di situ. Nah ini yang kemudian setiap saat bisa menjadi konflik. Nah kita biar ini bisa aman dan tenang di kedua belah pihak, ya kita memberikan sosialisasi kepada mereka untuk tidak gampang terpengaruh dengan isu-isu yang dapat memperkeruh suasana kedua belah pihak. Sehingga untuk menjaga stabilitas keamanan di perbatasan ini juga kita pemerintah daerah dibantu oleh Polres, TTU, kemudian Kodim, kemudian ada Satuan Tugas Perbatasan. Kita ajak supaya kemudian bisa sama-sama menjamin keamanan dan keamanan masyarakat di perbatasan. Baik. Memang harus menjadi perhatian lebih tadi ya, karena kawasannya ada di perbatasan itu. Tapi bukan hanya kawasan perbatasan ini, ada nilai positifnya juga. Dia adalah beranda terdepan dari Indonesia begitu ya. Bagaimana program pembangunan yang diarahkan kemudian sehingga tadi bisa menampilkan yang terbaik begitu dari Indonesia kemudian. Memang kita terkait dengan pembangunan perbatasan ini, kita memang butuh intervensi pemerintah pusat karena memang terkait dengan ketersediaan anggaran, kita pemerintah daerah kan terbatas sekali, apalagi ditambah dengan kondisi hari ini hampir semua kepala daerah mengalami efisiensi anggaran. Sehingga untuk membangun di daerah perbatasan, karena ini adalah beranda terdepan dari NKRI, dari Negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini, kita juga tidak mau asal menampilkan kondisi kita. Betul. Sehingga kita selalu menyampaikan apa kebutuhan kita kepada pemerintah pusat supaya menjadi prioritas kalau bisa. Jangan disamakan dengan daerah kabupaten yang bukan perbatasan. Karena kita ini cerminan dari beranda terdepan dari NKRI. Sehingga ya kita selalu berkoordinasi memberikan prioritas apa sih kebutuhan kami. Sehingga kemudian bisa menjadi beranda terdepan dan masyarakat di sekeliling dari perbatasan ini mendapat manfaat langsung dari program yang supaya kalau dilihat tetangga cakep ya Pak ya. Iya. Harus merasa waduh menampilkan yang terbaik di sebelah. Indonesia nih ya harus terlihat paling bagus kemudian karena beranda terdepan. Terakhir Bapak mungkin ada pesan dan harapan apa nih dari Bang Valen warga dari TTU kemudian supaya bisa bersama-sama mendukung terwujudnya TTU yang mandiri, maju dan juga berdaya saing. Ya, saya harapan saya selaku kepala daerah dan kepala pemerintahan di Kabupaten Timur Tengah Utara mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung program pemerintah Kabupaten TTU yang lagi dilaksanakan dan dijalankan, dan jangan cepat berharap bahwa perubahan itu instan, maunya cepat, tetapi perubahan itu butuh proses. Sehingga percayakan pembangunan daerah kepada kami untuk kemudian hasilnya akan kita nikmati di 5 tahun ke depan. Baik, 7 bulan ya masa kepemimpinan dari Bang Valen, tapi sudah banyak sekali kemudian program-program yang positif yang sudah diberikan ya. Tadi ada reformasi birokrasi, semua aspek tadi ya, mulai dari ekonomi, kesehatan, pendidikan, sampai kedukaan tadi juga sudah dibantu dari pemerintah kabupaten. Kemudian kita doakan ya Bang ya, semoga tadi daerah perbatasan selalu aman, kemudian masyarakat bisa bekerja sama dengan baik, dan pusat juga bisa memberikan perhatian lebih tadi ya.
Terima pesannya. kasih Mbak. Dan terhindar dari konflik. Itu dia, semoga Sehingga masyarakat tetap kompak sehingga tadi ya kompak, bisa ya. mewujudkan TTU yang mandiri, maju dan berdaya saing. Terima kasih Terima sekali kasih, lagi Mbak. Bang Terima Valen. kasih. Sukses dan semangat selalu. Sama-sama. Baik, saudara, melalui langkah-langkah konkret, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara terus berupaya membangun pemerintahan yang melayani dan juga terbuka. Semoga upaya ini tidak hanya menjadi pencapaian sesaat, tapi juga memberikan manfaat berkelanjutan bagi seluruh warga, serta memperkuat TTU sebagai beranda terdepan Indonesia di perbatasan. Saya Melisa Gendasari pamit undur diri, sampai jumpa di Zona Inspirasi berikutnya.